Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Nah, rupanya dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kehidupan ini perlu kita menjalaninya dengan baik, melakukan hal yang baik. Jadi tujuan kita, salah satu tujuan kita hidup adalah untuk melakukan hal yang baik dalam kebenaran firman Allah, melakukan hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi semua hidup kita untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada waktu di mana kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa, tidak ada kesempatan lagi, dan ini adalah kesempatan di mana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita memperoleh keselamatan, bukan, tetapi tindakan iman, karena kita percaya kepada Yesus. Sebagai orang percaya, maka dalam hidup ini kita melakukan hal yang baik. Galatia pasal 6, kita akan membaca firman Tuhan. Galatia pasal 6 mulai ayat pertama. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, seterusnya. Satu perikop ini kita mau baca dan renungkan bersama. Ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh memegang melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab kalau siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi kalau siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi ayat 10 bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih, selama masih ada kesempatan. Kapan sih kesempatan untuk melakukan yang baik? Kapan kesempatan kita untuk menolong orang lain? Kapan kesempatan kita untuk memperhatikan orang lain? Kapan kesempatan bagi kita untuk peduli kepada orang lain? Kapan kesempatan bagi kita untuk berdoa, mendoakan orang lain? Kapan kesempatan kita untuk menasehati orang lain? Nah, kapan kesempatan? Selagi kita hidup, dan inilah kesempatan itu. Nah, ternyata kesempatan ini ada batas waktu, karena selama masih ada kesempatan. Nah, banyak orang yang tidak dapat menggunakan kesempatan dengan baik dan benar. Nah, setiap orang yang tidak menggunakan kesempatan yang ada, jadi kesempatan itu lepas begitu saja, maka dia akan mengalami kerugian. Misalnya ada
dunia bisnis misalnya, ada satu barang tertentu dan itu sangat-sangat laku sekali ya, laris sekali penjualannya, tetapi seorang pebisnis dia pasti ya menggunakan kesempatan itu. Tetapi kalau ada ya pebisnis, ya udah nanti ajalah setelah lewat masa ini baru saya kembangkan lagi begitu. Nah, padahal apa yang terjadi setelah ya masa itu atau lagi tren yang yang laku tadi itu hilang, selesai, dia baru memulai bisnis seperti itu lagi, ya tidak ada gunanya karena sudah tidak ada lagi peminat. Nah, misalnya sekarang ini lato-lato itu ya, di mana-mana lato-lato, anak kecil, orang tua, kakek, nenek, semua lato-lato. Nah, jadi penjualan lato-lato laku sekali ya. Nah, tapi akan ada masanya. Nah, selagi ada kesempatan ini ya jualah lato-lato ya, produksilah lato-lato. Nah, dulu masa batu aki, wih, sampai ada sertifikatnya mahal sekali ya. Wah, di mana-mana, tua muda, anak-anak, kakek, nenek, ibu-ibu semua batu aki gitu ya. Wah, ada sertifikat katanya mahal. Nah, setelah masanya selesai, ya apakah batu aki masih diperjualbelikan dengan harga yang mahal seperti itu? Apakah lagi dicari orang? Enggak lagi, masanya sudah selesai. Nah, kapan masa kita untuk melakukan hal yang baik? Dan memang perbuatan baik yang harus kita lakukan. Ya, kenapa? Karena setelah waktunya semua harus kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, untuk itu kita harus berbuat baik, melakukan yang baik karena itu berkenan kepada Tuhan, menolong orang lain, peduli kepada orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Ini harus kita lakukan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan. Ya, di dalam ayat 4 dikatakan begini: baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, jadi kita jangan pusing, jangan terlalu fokus kepada orang lain, ngomongin orang lain, melihat orang lain. Wah, tidak. Lihat kita, apakah kita sudah melakukan yang baik dalam hidup ini. Ingat, melakukan yang baik bukan supaya kita berkenan kepada Allah, supaya kita layak di hadapan Allah, supaya kita memperoleh keselamatan, bukan itu. Ya, kita orang percaya pasti layak di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana respon daripada tindakan kita bahwa kita adalah orang percaya? Maka ujilah diri, uji pekerjaan. Nah, pekerjaan saya ini apakah pekerjaan memuliakan nama Tuhan atau tidak? Nah, ketika kita temukan bahwa ternyata apa yang kita kerjakan bukan memuliakan nama Tuhan, tinggalkan, berhenti, stop untuk mengerjakan itu. Nah, kesempatan bagi kita adalah kesempatan untuk melakukan yang baik. Jadi yang tidak baik itu singkirkan. Ya, yang tidak baik singkirkan. Amin. Kita singkirkan. Nah, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, lihat keadaan kita. Ini kesempatan bagi kita. Sudahkah kita berbuat baik? Sudahkah Bapak Ibu Saudara berbuat baik? Ya, sudahkah saudara melakukan contoh-contoh seorang pribadi yang berbuat baik dalam hidupnya? Sudahkah lakukan itu? Ya, ketika ada orang yang terjatuh, adakah kita tergerak untuk menolongnya, mengangkatnya kembali? Ada orang terluka, adakah kita mau memberikan obat untuk kesembuhan lukanya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 berkata begini: jangan sesaat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kenapa kita menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hal yang baik? Karena ya ada hasilnya. Ya, tabur tuai, ya dikatakan tabur tuai. Apa yang kita tabur? Nah, karena kita melakukan hal yang baik dalam hidup ini, maka kita akan memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Amin. Jadi tidak sia-sia saudara kita ya melakukan hal yang baik. Ya, itu diperhitungkan oleh Tuhan.
Ya, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Oh, oke lah, enggak apa-apa deh. Mempermainkan itu gimana sih? Nah, ada orang berkata begini, kita kan sudah selamat, kita udah percaya Yesus, sudah apa saja yang dilakukan pasti diampuni Tuhan kok. Enak aja, nggak seperti itu dong. Ya, kita kan udah selamat, udah percaya Yesus. Jadi nggak usah harus ya berbuat baik ini, nggak usah. Nah, itu menyesatkan. Nah, justru ketika kita sudah percaya Yesus, sudah menjadi orang percaya, akan berbeda hidupnya dengan orang yang tidak percaya. Ya, jadi itu mengalir, ya, sesuatu yang baik dan benar di dalam diri kita akan mengalir. Ya. Nah, ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi kalau dalam hidup ini, hari lepas hari kita menabur dalam daging, artinya perbuatan daging yang kita utamakan, keinginan daging yang kita puaskan, ya, kedagingan kita yang menguasai kita. Ya, maka ingat pasal sebelumnya kita sudah belajar keinginan daging itu apa, dan pada akhirnya ya tidak layak menerima ya berkat-berkat dari Tuhan, tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Nah, pastikan diri kita bahwa hari lepas hari bukan keinginan daging yang menguasai kita, melainkan keinginan roh. Maka dikatakan, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi berbuatlah yang benar, berbuatlah yang baik, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tentu perbuatannya perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus tidak pernah memimpin orang untuk melakukan hal yang jahat, tidak. Karena dia adalah pribadi yang kudus, yang suci. Ya, selalu memimpin kita untuk melakukan hal yang benar. Untuk itu, mari, ayat 9 dikatakan, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi, reaksi kita sebagai orang percaya, dan ini adalah kesempatan berbuat baik. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik, ya. Nah, mengapa kita melakukan yang baik? Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa ini memang kesempatan itu. Gunakan. Ya, gunakan, pergunakan, karena ya apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan, dan ada upah dari setiap perbuatan kita. Perbuatan baik akan mendapatkan berkat, perbuatan jahat akan mendapatkan hukuman. Jadi lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Kita melakukan yang baik. Kesempatan ini kita gunakan dengan baik, ya, sebab akan ada waktunya, tidak ada lagi kesempatan. Supaya kita menerima berkat daripada Allah, maka kesempatan ini gunakan. Ya, sama seperti pebisnis tadi yang saya katakan. Gunakan kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Nah, yang kedua, karena apa yang kita lakukan, ya, tabur tuai. Ya, jadi lakukan yang baik, taburkan yang baik, maka kita akan akhirnya memperoleh yang baik. Ya, jangan kita menabur hal yang jahat atau hidup dalam kedagingan. Ya, jangan menabur dalam daging, tetapi menaburlah dalam roh. Nah, lakukanlah yang baik, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melakukan yang baik, dikatakan menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kesempatan. Selagi kita hidup, lakukan yang baik. Amin. Lakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama.